Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi kita pada kesempatan yang sama membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Yang kita angkat pada subtema kali ini yaitu menyemai toleransi menuai damai, sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pendapat bahwa intoleransi adalah salah satu isu kritis di dunia pendidikan. Di dalamnya terdapat penelitian sebanyak 33% siswa setuju terhadap tindakan intoleran kepada minoritas itu bukan suatu masalah. Toleransi mempunyai pengertian sifat atau sikap tenggang rasa yang memperbolehkan berpendapat, memperbolehkan berpandangan, menghargai kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Juga toleransi mempunyai pengertian lain, yaitu saling menghargai dan menghormati perbedaan baik agama ataupun keyakinan yang ada dengan cara tidak saling mencampuri urusan akidah dan peribadatan masing-masing. Dalil-dalil Al-Quran yang memperkuat Dalil-dalil Al-Quran yang memperkuat tentang toleransi adalah terdapat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Kemudian ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Dasar hukum toleransi yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Nomor 4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing. Perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam. Pertama, kita harus saling menghargai adanya perbedaan keyakinan, saling menghargai adanya perbedaan pendapat, dan belajar berempati. Indonesia adalah negeri beragam, negara yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika. Tahukah kita bahwa Indonesia mempunyai 1340 suku, 2500 bahasa daerah, dan 6 agama. Keragaman ini merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Bahkan negara
peserta KTT Asia Afrika menjadikan Indonesia sebagai rujukan untuk mengelola keberagamaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Inilah kekuatan bangsa Indonesia dalam merajut masa depan yang cerah dan gemilang. Kita harus mengakui bahwa dalam kehidupan ini Allah menciptakan berbagai macam perbedaan-perbedaan terhadap manusia. Pertama, terdapat perbedaan ras. Kedua, perbedaan suku. Ketiga, perbedaan agama. Keempat, perbedaan adat istiadat. Kelima, perbedaan cara pandang. Keenam, perbedaan perilaku. Ketujuh, perbedaan pendapat. Dan kedelapan, perbedaan profesi. Toleransi mempunyai makna yang baik dan perilaku positif. Namun, terdapat juga perilaku-perilaku negatif yang menggeser dari makna toleransi seutuhnya, yaitu intoleransi. Ada beberapa rekomendasi PBB untuk mengatasi intoleransi. Pertama, harus memperkuat pendidikan. Yang kedua, mematuhi peraturan dan memperluas akses informasi. Menurut Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nadiem Makarim, di sekolah pun pastinya tidak lepas dari sikap-sikap intoleransi. Maka di sekolah perlu disemai tentang nilai-nilai toleransi. Pertama, dengan mengadakan ruang-ruang perjumpaan siswa intra atau antar sekolah dari berbagai latar belakang. Yang kedua, menyediakan ruang ibadah yang bisa digunakan oleh semua agama dan kepercayaan. Kalau dilihat dari grafis yang tercantum di dalam video ini, ada beberapa pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan dari bulan Desember 2018 sampai bulan November 2019. Peningkatannya cukup signifikan. Intoleransi di Indonesia ini sering kali terjadi dengan berbagai macam peristiwa. Di Bukit Tinggi, juga di Jakarta, di Bandung, di Yogyakarta, di Salatiga, dan di Pulau Bali. Bagaimana kita menanggulangi sikap-sikap intoleran, khususnya diterapkan kepada siswa? Pertama, menanggulangi gerakan intoleran melalui handphone dan softphone. Yang kedua, memperkuat pendidikan berbasis agama. Yang ketiga, memperkuat literasi media dalam menanggulangi hoaks. Yang keempat, memperkuat tim cyber lembaga negara. Dalam agama Islam, pendidikan toleransi sudah ditanamkan sejak dini. Oleh karena itu, terdapat 10 karakteristik Islam wasatiyah atau seimbang, sehingga tidak menyebabkan
berat sebelah. Yang pertama adalah tawazun, seimbang. Kemudian tawasud, mengambil jalan tengah. Selanjutnya adalah tasamuh, yaitu sikap toleransi yang tidak bersikap lurus dan tegas. Syura, segala sesuatu dimusyawarahkan. Musawah, bersikap egaliter dan non-diskriminasi. Itulah tadi sikap-sikap yang ditunjukkan oleh ajaran Islam terkait dengan toleransi, yang semuanya dapat dipelajari dan disebarkan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan-penjelasan di atas adalah dalam kehidupan toleransi perlu dipupuk dan dibina. Surga dijanjikan bagi orang-orang yang takwa, sedangkan neraka dijanjikan bagi mereka yang berbuat zalim. Saling menghormati, bekerja sama dengan menciptakan ketertiban dan kedamaian di setiap lini kehidupan. Dalam memilih agama yang diyakininya, terdapat hak asasi manusia. Akidah kita tidak boleh bergeser dan tetap menghargai keyakinan orang lain. Sebelum dilanjutkan kepada proses pembelajaran yang lain, apakah dari penjelasan-penjelasan di atas ada yang belum difahami atau belum dimengerti? Silahkan kepada anak-anakku untuk memberikan pertanyaan ataupun sanggahan pendapat terkait dengan materi-materi yang dijelaskan.